Salam hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Insani Supardi SPD dari SMP Negeri 5 Kelampermai. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia tentu tidak terlepas dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman ialah berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah memiliki karakter masing-masing, namun harus dibimbing, harus dituntun, harus diarahkan, harus diedukasikan agar mereka memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia juga mengatakan pendidikan itu menuntun, artinya bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun, mengarahkan segala kodrat anak yang sudah ada dan melekat pada anak itu sendiri, agar anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga harus mengamba pada murid. Ini tercermin dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Bangun Karso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi panutan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pembelajaran harus berpusat pada anak. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi kebutuhan anak, karena anak perlu merasa nyaman, aman, dan bahagia. Perasaan yang aman, nyaman, dan bahagia akan menjadi dorongan dan motivasi serta kesadaran anak untuk belajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Peserta didik itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, maka biji itu pun akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Nah, demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari petani, maka biji jagung itu mungkin akan tetap tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memberi pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena ini berkaitan dengan isi dan irama serta berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki anak-anak tersebut. Dalam proses pembelajaran di sekolah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sementara guru dituntut harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa yang menjadi teladan dan pendorong untuk siswa. Di sekolah yang menjadi tantangan yaitu masih banyak teacher center, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ini menjadi tantangan di sekolah. Adapun solusi dari tantangan tersebut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menjadi penuntun dalam proses pembelajaran. Guru
harus bisa memilih metode yang menyenangkan dalam pembelajaran dan bisa memahami karakter peserta didik. Pendidik juga harus berpihak pada murid, harus bisa juga menyesuaikan perkembangan zaman, harus bisa memberi kemerdekaan belajar pada murid. Sehingga dengan seperti itu maka akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dengan hati yang senang, suasana yang bahagia, maka murid akan merasa terdorong untuk mengikuti proses belajar dengan aman, dengan nyaman, dan maka tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai dengan baik. Demikianlah pemaparan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih, salam hebat, salam guru penggerak.